wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifullah. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Jatipulo 3, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan tugas akhir modul yaitu unjuk kinerja pada murid kelas 6 dengan materi sebab-sebab halal dan haram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh Ferdiawan boleh maju ke depan. Attention. Let's pray together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ferdi, boleh duduk kembali. Dan sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bertadarus dulu agar apa yang kita baca nanti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama-sama dimulai dari baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah selesai sudah kita bertadarus. Dan berikutnya adalah mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Miftahul Jannah. Boleh maju ke depan dan anak-anak semuanya boleh berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Silakan boleh duduk kembali anak-anak dan terima kasih untuk Miftahu Jannah. Oke. Ada gambar. Perhatikan anak semuanya. Pertama ada gambar apa? Ada gambar babi, babi panggang. Lalu yang kedua ada yang apa? Oke, ayam bakar. Kira-kira ini daging babi ini apa hukumnya? Lalu kalau ayam? Oke, coba kita lihat. Oke, betul. Tepuk tangan. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Nah, tadi kalian mengatakan ayam bakar itu hukumnya halal dan babi panggang itu hukumnya haram. Nah, apa sih halal itu dan apa sih haram itu? Nah, apa halal itu? Fergi? Sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak ya? Oke, betul. Tepuk tangannya untuk Fergiawan. Ya, makanan halal, makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Lalu yang berikutnya adalah haram. Apa pengertian dari haram? Apa pengertian dari haram? Sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah menurut syariat Islam yang nggak boleh dimakan ya. Oke, coba kita lihat. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dimakan dalam agama Islam. Oke, betul. Tepuk tangannya. Good job. Ini adalah pelajaran yang minggu lalu yang sudah kita pelajari apa itu haram dan apa itu halal. Nah, lalu berikutnya, bagaimana sih cara kita mengetahui suatu makanan itu halal dan haram? Makanan biasanya ada logo halalnya. Oke, kita lihat dulu. Siapa lagi? Menggunakan aplikasi cek halal. Ya, oke, apalagi? Ya. Baca daftar bahan komposisi. Coba kita lihat bagaimana cara mengetahui suatu makanan itu halal dan haram. Makanan biasanya terdapat logo halal. Ya, betul. Bagus untuk tepuk tangannya. Lalu, yang kedua, menggunakan aplikasi situs cek halal. Ya, oke, betul. Yang ketiga, baca daftar bahan komposisi. Oke, betul. Tepuk tangannya untuk kita semua. Nah, lalu, mengapa kita perlu memperhatikan kehalalan makanan? Ayo, apa nih pelajaran yang lalu nih? Apa? Ayo. Siapa? Ya? Oke, karena diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal. Lalu apa lagi? Agar mendapatkan keberkahan dunia akhirat kalau kita mau memakan makanan yang halal. Coba kita lihat. Oke, bahwasanya mengapa perlu memperhatikan keharaman untuk ketaatan agama sesuai perintah Allah. Oke, betul. Lalu makanan haram juga dapat menimbulkan penyakit dan kegelisahan. Lalu makanan halal akan mendapatkan keberkahan hidup dan mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Oke, tepuk tangannya untuk kita semua ya. Nah, berikutnya, good job buat kalian semua pada hari ini ya. Tepuk tangannya sudah begitu meriahnya tadi. Dan berikutnya adalah ada gambar apa? Ayam. Ayam apa? Ayam bakar. Coba kita lihat, betul nggak ayam bakar? Oke, ayam bakar. Tentunya kalau ayam bakar ya dibakar. Nah, lalu kita lanjutkan kembali. Kok ada gambar apa di sini? Haram. Pasti kalian bertanya-tanya, kok haram ayam bakar? Lalu di sini kok bisa ya jadi haram? Ayam bakar kok bisa jadi haram? Nah, coba kenapa? Ada yang tahu apa, Radit? Apa? Bakarnya menggunakan minyak babi. Oke, nanti kita simpan dulu. Lalu apa lagi? Memotongnya tidak sesuai syariat Islam. Nah, jawaban tadi semua nanti kita kaitkan kembali. Kita lihat betul nggak nih? Haram, ayam bakar itu haram gara-gara tadi pertama menggunakan minyak babi, ada mengandung minyak babi. Lalu yang berikutnya adalah tidak sesuai syariat Islam ketika motongnya. Oke, nanti kita simpan dulu. Nah, berikutnya kita akan belajar. Pelajaran pada hari ini adalah sebab-sebab halal dan haram. Nah, di dalam tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Bapak berharap kalian itu dapat menganalisis sebab-sebab halal dan haram dari makanan agar apa juga dalam kehidupan kita sehari-hari dengan benar dan tepat. Lalu yang kedua, Bapak juga berharap kalian berdiskusi untuk hari ini adalah untuk menentukan sesuatu berdasarkan sebab-sebab halal dan keharaman dengan tepat dan benar. Ini kegiatan kita, tujuan kita pembelajaran pada hari ini. Dan berikutnya adalah bahwasanya kegiatan kita hari ini juga yang pertama adalah nanti kalian mengamati video dan gambar. Lalu setelah itu kalian melaksanakan pembagian kelompok sambil nanti dibagikan LKPD kalian. Lalu berdiskusikan, menyajikan hasil kelompok secara berdiskusi, lalu memberikan klarifikasi dari hasil
kelompok kalian, setelah itu baru kita ada evaluasi individu mandiri. Oke ya. Berikutnya. Nah, agar kalian tidak tegang, mari kita sama-sama menyegarkan pikiran kita hari ini. Oke, semuanya pernah dengar kan? Oke, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Hai kawan. Lagi salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai kawan, kita semua sehat, semua bahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, hore. Alhamdulillah. Tentunya kalian harus setia dan sudah apa tuh? Semua sehat, pasti semua bahagia. Oke, berikutnya adalah kalian akan menyaksikan video untuk pelajaran kita pada hari ini. Coba saksikan dengan baik. Halal haram. Nah, Samil, di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang sambil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang dikumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang busuk. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut? Oke. Tadi sudah lihat videonya kan? Udah. Di sini ada dibahas tentang halal dan haramnya. Coba dari segi zatnya yang di dalam video tersebut apa saja coba? Zat yang dimakan ya. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Ada namanya zat asal. Nah, tadi yang kalian perhatikan tadi, sekarang kita bahas dulu videonya. Berdasarkan kita akan bahas tentang zat asalnya. Kita di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 173, Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya. Nah, kita baca sama-sama. Bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah.
famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa yang terpaksa makannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini adalah ayat, kalau kita kaitkan dengan video tadi, ada tuh penjelasannya di dalam video tadi. Ya, ada daging apa tadi? Video tadi. Ada babi. Lalu apalagi? Ada apa lagi? Ada bangkai. Ada apa lagi tadi? Darah. Coba kita perhatikan. Nah, di dalam surah Al-Baqarah 173 dijelaskan bahwasanya yang namanya bangkai, ya. Dijelaskan ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 tadi dijelaskan bahwasanya Allah mengharamkan. Kenapa? Karena ada zat asalnya. Ya, zat asalnya. Pertama adalah apa? Bangkai. Bangkai sudah jelas adalah hukumnya haram. Kenapa bangkai itu haram? Kenapa coba? Karena tidak apa? Matinya karena tidak diapain? Disembeli. Ya, atau juga tidak menyebut nama Allah ketika disembeli. Lalu berikutnya adalah darah. Darah itu juga adalah haram yang tidak dibolehkan kita makan, dan adalah yang berikutnya adalah babi. Dalam hal ini yang sosis yang sudah dikemas yang berasal dari daging babi. Oke, berikutnya adalah itu adalah contoh dari zat asalnya. Lalu yang berikutnya adalah sifat asal. Nah, keharaman itu berdasarkan sifat asalnya Allah jelaskan juga di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 219. Kita baca lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismu kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun. Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa, keduanya lebih besar dari manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkan. Dan ini adalah sifat asal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keharamannya yaitu adalah pertama adalah sifat buruknya itu ada jahat, judi, ada bentuknya adalah kesyirikan. Apalagi Pak, ada khamar, minum minuman keras menurut sifat asalnya. Contohnya ya, pertama di dalam kisah tadi apa? Videonya ada kata berbohong nggak? Ketika dia ngambil uang, ngaku nggak tuh ditanya? Enggak, berarti dia sudah berbohong. Bentuk sifat asalnya adalah berbohong. Lalu yang berikutnya apa? Menipu. Nah, video tadi yang menipu. Lalu berikutnya apa? Melawan orang tua. Dan berikutnya adalah merampok. Jadi perbuatan-perbuatan ini adalah asalnya itu sifatnya adalah haram. Karena tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Oke. Lalu berikutnya kita saksikan video. Bima, lihatlah guci ini. Anggur di dalamnya berasal dari buah anggur terbaik. Zat asalnya baik, kan? Sama seperti apel tadi. Bima mengangguk. Benar, kakek, buah anggur itu baik. Tapi, lanjut kakek, ketika ia diperam terlalu lama, sifatnya berubah. Ia menjadi memabukkan, menghilangkan akal sehat, dan bisa membuat orang melakukan hal buruk. Inilah pilar kedua. Haram karena sifat asalnya telah berubah. Sesuatu yang tadinya baik, bisa menjadi buruk jika sifatnya berubah menjadi merusak. Ia tidak lagi menyehatkan, tapi justru membahayakan. Bima menatap guci itu dengan pemahaman baru. Bukan buah anggurnya yang salah, tapi sifatnya yang telah berubah menjadi arak yang memabukkan. Oke. Buah anggur tadinya boleh dimakan tidak? Boleh. Lalu di sini video ini menjelaskan bahwasanya anggur yang tadinya bisa dimakan karena ada proses, hasil prosesnya. Halal atau haram suatu dapat disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatannya, apalagi pengerjaannya, apalagi cara mendapatnya, apalagi akan menentukan hasilnya halal atau haram. Anggur tadi halal, boleh dimakan. Tapi dengan adanya fermentasi yang disimpan lama anggur tadi hingga menghasilkan apa? Minuman yang memabukkan. Jadi kalau anggur disimpan, air anggur tadi disimpan dengan kondisi yang lama, akan menyebabkan minuman tersebut akan menjadi memabukkan. Dan ini yang tidak dibolehkan prosesnya yang tadinya halal menjadi
haram karena prosesnya. Nah, berikutnya. Nah, tadi dari hasil video yang tadi juga kita pelajari, ada tadi kamu sudah kita bahas ayam bakar kok haram, kok bisa menjadi haram. Nah, coba pertama, apa yang tadi kalian jawab? Tidak disembeli sesuai syariat Islam, betul nggak? Betul tadi. Oke. Lalu yang kedua, kenapa juga bisa menjadi haram ayam tersebut? Baca apa? Membakarnya menggunakan minyak yang diolah dari lemak babi, betul nggak? Betul. Lalu yang berikutnya, menggunakan alat bakar bekas bakaran daging babi. Nah, jadi ayam asal muasalnya itu halal, akan tetapi jika dilakukan di proses yang tidak baik, maka yang tadinya halal bisa menjadi haram. Yang pertama adalah tidak disembelih sesuai syariat Islam. Lalu yang kedua, membakarnya menggunakan minyak yang diolah dari lemak babi. Lalu yang ketiga, ketika dia memanggangnya atau dibakarnya menggunakan alat bakar bekas bakaran daging babi. Oke, tepuk tangannya semuanya hari ini. Dan berikutnya, nah, kita akan memecahkan masalah. Pak Sarip akan memberikan tugas kalian pada hari ini dengan mengerjakan KPD kalian. Nanti akan Pak Sarip akan memberikan tugas pada hari ini. Dan sebelumnya Pak Sarip akan memberikan kelompok yang pertama. Ini Pak Sarip akan tentukan ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Boleh ketua kelompoknya ke depan? Masing-masing kelompoknya. Ini pegang dulu ya, nanti Pak Sarip akan menjelaskan kelompok 1. Pegang. Kelompok 2, pegang. Kelompok 3, pegang. Oke. Boleh kalian nanti diberikan kepada kelompoknya, coba diberikan kepada teman-temannya, satu kelompoknya. Ya. Udah semuanya? Oke. Di sana ada tugas kalian yang kalian harus selesaikan. Ya, di mana ada LKPD yang sudah Pak Sarip berikan, ada tugas kelompok yang sudah diberikan. Kalian memecahkan masalah namanya detektif ya. Detektif masalah yang harus kalian selesaikan. Nanti setelah kalian menemukan permasalahannya, kalian akan mempresentasikan ke depan. Dan semuanya sudah dilihat tugasnya masing-masing, ya, kelompoknya masing-masing. Nanti kalian mengisi, ya. Mengisi ada 5 kotak, ya, di mana 5 kotak itu diisi sesuai dengan faktanya. Nanti diambil kesimpulannya. Lalu kalian juga harus menjelaskan yang namanya hasilnya. Oke ya, boleh dikerjakan masing-masing. Nanti Pak Sarip akan melihat kalian untuk membantu kalian untuk di dalam mengerjakan tugas pada hari ini. Ayo diskusi bersama teman-temannya. Kerjasama di sini, ayo. Pokoknya intinya kalian menyesuaikan dengan fakta-faktanya. Alternatif, apa faktanya? Fakta agama apa? Apa udah ada yang selesai? Belum. Oke, tunggu lagi ya. Ayo, ini kerjasamanya mana ini? Udah? Raisa? Ayo, ini kamu, ayo coba gabung.
Sudah selesai semua? Oke, kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke, sudah selesai. Nah, setelah kalian menyelesaikan tugas yang sudah Pak Sarip berikan, yaitu kelompok, maka dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan tugas kalian dan nanti berikan pertanyaannya dari kelompok lain, apa alasannya nanti. Oke ya? Boleh nanti dimulai dari kelompok pertama yang akan mempresentasikan. Boleh? Maju ke depan. Maju ke depan. Oke. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kasus pertama. Coba lihat. Terus. Kasus pertama, tolong geser dulu. Nggak kelihatan. Oke. Baca yang pertama, Pergi. Toko roti manis membuat roti empuk dengan bahan-bahan bernama emulsifer M472. Ternyata ada laporan bahwa bahan tersebut berasal dari lemak babi agar adonan menjadi halus dan tidak cepat bersih. Namun, toko itu tidak menuliskan asal bahan di kemasan. Sekarang, para detektif harus mencari tahu apakah roti ini halal atau haram. Mengapa bisa begitu? Apa solusi terbaik agar roti tetap enak tapi halal? Nah, lalu apa? Kamu dapat fakta apa di sana? Yang pertama. Emulsifer M472 bisa dibuat dari lemak hewan atau minyak tumbuhan. Jika dari lemak babi, maka haram kandungan zatnya. Oke, berikutnya fakta apa lagi kamu? Oke, terus? Fakta alternatif. Ada bahan halal pengganti emulsifier seperti lecitin dari kedelai atau minyak kelapa sawit. Oke. Fakta konsumen. Banyak pelanggan muslim membeli roti itu karena tidak tahu bahan aslinya. Dah. Oke. Dan hasil dari diskusi kalian, tepuk tangannya dulu dong buat temennya. Oke, gitu. Berdasarkan dari kasus 1, ada beberapa poin yang sudah didapatkan. Nah, dari kasus ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya, roti yang dijual haram karena zat asalnya mengandung minyak babi. Oke, dari kasus ini bahwasannya rotinya ini mengandung emulsifer E472, mengandung daging minyak babi. Berarti di dalam hukum asalnya apa tadi? Hukumnya apa menjadi apa? Haram. Oke, tepuk tangannya. Nah, berikutnya ada yang ingin bertanya? Oh, iya, oke boleh. Bagaimana cara kita mengetahui roti tersebut itu halal? Karena dalam kasus ini roti tersebut tidak terlihat seperti haram. Kita bisa pastikan terlebih dahulu logo halal atau toko tersebut memiliki sertifikat halal. Oke. Nah, ya, jikalau tidak ada logo halalnya, daripada kita berpikir beli tidak ya beli. Dengan adanya logo halal tersebut, kita itu membuat kehati-hatian kita untuk membeli atau tidak. Oke, tepuk tangannya buat kelompok 1. Boleh duduk kembali kelompok pertama dan dilanjutkan dengan kelompok kedua. Boleh? Ayo. Ayo, boleh mulai kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kasus 2. Di sebuah toko buku terkenal sedang diadakan program undian hadiah. Setiap pembeli yang membeli buku senilai Rp50.000 akan mendapat kupas undian. Pemenangnya akan mendapatkan paket hadiah berisi buku-buku keren dan alat bersekat. Suatu hari, Syauda siswa kelas 6A yang rajin membaca pergi ke toko itu bersama April. Setelah belanja beberapa buku, pasien memberikan kupon undian. Seminggu kemudian, Syauda mendapat kabar bahwa ia menang undian dan mendapat hadiah paket buku besar. Ia sangat senang dan langsung membawa hadiah itu ke rumah. Namun, saat Syauda menceritakan hal itu kepada Pak Syarif di sekolah, pasien berkata, "Syauda, undian berhadiah itu termasuk permainan yang mengandung unsur judi, karena ada yang bisa menang dan ada yang kalah. Hadiah yang kamu dapat itu haram karena saya memperolehnya tidak benar." Syauda menjadi bingung dengan perkataan Pak Syarif. "Tapi Pak Syarif, saya tidak curang, saya hanya membeli buku. Kenapa hadiahnya bisa haram?" Nah, bismillah kalian para detektif amanah akan membantu Syauda dan April menemukan jawabannya. Oke, dari kasus tersebut apa yang sudah kamu dapatkan? Fakta apa yang kamu dapatkan dari kasus kedua ini? Pertama, fakta hadiah. Syauda membeli buku dan otomatis ikut undian. Artinya sebagian uang pembelian dipakai untuk mengundi pemenang. Ini mirip judi karena ada yang
Oke. Fakta kedua, fakta pertama, dalam Islam sesuatu bisa haram karena cara memperolehnya. Misalnya dari hasil mencuri, menipu, atau bunuh. Oke, berikutnya. Tapi jika didapat dari cara yang salah, maka tidak boleh dibunuh. Oke. Fakta kelima, fakta pembelajaran. Tidak semua hadiah itu halal. Kita harus tahu asal dan cara. Oke, tepuk tangannya dulu untuk kelompok 2. Nah, dari hasil kasus kedua ini, anak-anak semua boleh ingin bertanya kepada kelompok 2, silakan. Yang kelompok 2 atau kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Oh iya, oke, kelompok 1 yang ingin bertanya. Bagaimana cara kita dapat melindungi diri dari hal-hal kasus semacam ini? Karena maraknya kasus seperti ini, kita harus lebih pandai dalam memilah hadiah yang diperbolehkan oleh Islam. Oke, boleh tepuk tangannya untuk kelompok 2. Boleh kelompok 2 duduk kembali, ya. Kesimpulannya apa tadi? Belum. Kesimpulannya adalah hadiah undian yang didapat oleh haram karena asalnya termasuk seperti pesan moralnya, hadiah yang terlihat baik belum tentu halal. Jika cara mendapatkannya salah, maka hukumnya haram. Haram. Allah menyukai rezeki yang halal dan jujur. Oke, tepuk tangannya semuanya. Alhamdulillah kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kelompok 3. Geser sedikit. Oke, kelompok 3. Kasusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kasus ketiga. Di kota Rezaman, ada warung bakso terkenal bernama Bakso Pak Sate. Setiap hari ramai dikunjungi pelanggan dan di depan warung tertulis besar 100% halal, dijamin rasa asli. Namun, muncul kabar bahwa panci kuahnya dulu digunakan oleh pemilik lama untuk memasak sop babi. Panci itu hanya dicuci dengan sabun biasa, belum disucikan sesuai syariat. Nah, lalu apa fakta yang kamu dapatkan dari kasus 3 ini? Fakta lagi, daging bakso 100% tapi dari memasak bersertifikat halal. Yang kedua, Fakta bumbu, semua bumbu, kulit bawang, lada, garam, dan kecap halal dan bersih. Fakta 3. Fakta panci. Kuah dimasak di panci besar dari logam di dapur lama. Panci tersebut dulunya dipakai oleh pemilik lamanya untuk memasak sop babi. Fakta alat makan, semua alat makan lain, sendok, mangkuk, dan pisau bersih dan tidak terkena najis. Fakta konsumen, pelanggan percaya maksudnya halal karena niat masakan baik dan semua bahan halal. nah berarti apa tuh? Dari kesimpulan kasus kamu ini, halal atau haram? Haram. Dari segi apanya? Bakso yang dijual haram karena prosesnya menggunakan panci bekas masak sop babi. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 3. Ayo, siapa yang mau ingin bertanya? Ya, boleh. Mengapa tukang bakso masih menggunakan kembali panci yang lama? Kan udah tahu buat masak panci, buat masak babi. Jelas suka tukang bakso menggunakan biaya, jadi nggak tahu syariat. Larang tukang bakso mau beli panci baru. Oke, apa kesimpulannya untuk kasus kamu dan pesan moralnya apa? Moralnya halal tidak hanya dari bahan, tapi juga dari proses dan kebersihan alatnya. Pastikan alat yang pernah digunakan untuk bahan najis disucikan sesuai syariat Islam. Oke, tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk kembali. Ya. Nah, dari 3 kasus tadi, apa yang kita bisa dapat simpulkan? Kasus tadi, pertama, mengandung ada unsur apanya? Apa? Daging? Daging babi. Dari sifat, dari apanya? Zatnya. Lalu yang kedua, kenapa diharam? Dari apanya? Apa? Dari sifat asalnya, yaitu berjudi itu adalah haram. Lalu yang ketiga, dari apanya? Prosesnya, karena prosesnya digunakan dari panci yang apa? Yang bekas menggunakan daging babi. Oke, tepuk tangannya semuanya. Sebelum kita mengerjakan soal, kalian kita untuk menyemangati lagi, kita mulai tepuk semangat. Dang. Mas Arif akan memberikan tugas kalian. Boleh? Terus.
Boleh dikasihkan ke temannya langsung ke sana. Terus diberikan lagi. Ya, oke, kerjakan sekarang. Jangan lupa tulis namanya. Dua menit lagi. Oke, selesai semuanya. Boleh dari ketua kelompok mengumpulkan hasil pekerjaan dari kalian masing-masing, boleh dikumpulkan. Ya, oke, sini kumpul. Yes. Karena sudah kita mengerjakan tadi tugas kelompok, lalu sudah mengerjakan tugas mandiri. Nah, maka kesimpulan kita di dalam tadi penyebab halal dan haram yang paling sering kita tidak sadari apa? Coba. Dari beberapa penyebab halal dan haram mana yang paling sering tidak kita sadari biasanya dari segi apa? Zat asalnya, ya. Kita nggak tahu kadang tuh beli apa, misalnya kayak tadi roti, halal atau haram ya. Nah, tanpa kita sadari tadi seperti itu. Oke ya. Coba refleksi. Nah, bagaimana suasana hatimu setelah pembelajaran hari ini? Kelompok 1, yang mana? Hijau. Tangannya gimana kali hijau? Oke. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Hijau. Berarti semuanya kondisinya bahagia dan senang. Alhamdulillah, tepuk tangannya semuanya. Oke. Ya. Nah, kita akan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Apa yang kita dapatkan pada pelajaran hari ini apa? Ayo, kita menyimpulkan beberapa. Ayo, ada berapa tadi? Ada 3. Pertama apa? Halal itu berdasarkan apa? Zat asal. Oke, lalu yang kedua? Yang kedua dari apanya? Sifat asalnya. Lalu yang ketiga? Dari prosesnya. Jadi semuanya itu adalah keharaman, segala sesuatu itu ada 3 tadi, dari sisi asalnya, zatnya, lalu yang berikutnya adalah sifatnya, lalu yang ketiga adalah prosesnya. Dan maka belajarnya kita hari ini sudah selesai, maka untuk minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya tentang penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian itu akan Mas Harif berikan tugas untuk berikutnya. Oke? Selesai sudah? Pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Pergiawan. Silakan Pergi. Kita tutup dulu dengan baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Dah, boleh duduk lagi Pergi. Bapak cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.